Selamat datang dan terima kasih masih setia untuk nontonin channel ini. Karena memang lagi banyaknya pembahasan tentang preskon Jihan kemarin yang dilaksanakan melalui daring. Nah, kali ini kita bakal nge-review sedikit tentang berbagai perjalanan dari adanya press konferensi yang dilaksanakan oleh Yayasan Putri Indonesia terhadap Jihan untuk terbang ke Polandia mengikuti sebuah ajang internasional yaitu Miss Supranational. Dan karena kita tahu bahwa di balik penyelenggaraan preskon kemarin itu ada beberapa hal yang meliputi hal positif dan juga hal negatif. Dalam tanda kutip, kita di sini tuh nggak bahas tentang hal negatif apapun yang berhubungan dengan di luaran saran dan juga kritik yang membangun. Di sini aku bakal sedikit berbagi tentang berbagai pandangan yang aku lihat selama berlangsungnya preskon kemarin. Yang mungkin ini menjadi sebuah pembenah dan juga saran yang bisa dipakai oleh Yayasan Putri Indonesia agar lebih mengupgrade lagi dari tingkatan press konferensi ketiga putrinya yang bakal berangkat ke ajang internasionalnya masing-masing. Ada beberapa permasalahan dan juga ada beberapa keunggulan yang kita lihat dari preskon Jihan kemarin, dan di sini kita bakal ngebahasnya satu persatu. Kalian penasaran tentang apa saja hal-hal yang mau aku bahas hari ini? Kita simak di video berikut ini. Lanjut. Kalau dilihat dari durasinya sendiri, ternyata pelaksanaan preskon melalui daring ini cukup menghemat waktu, di mana durasi pelaksanaan preskon secara live langsung di tempat Yayasan Putri Indonesia memakan waktu 2-3 jam. Nah, kalau misalnya dilaksanakan secara daring dan juga tapping, ini memiliki keunggulan dan kelebihan di mana durasinya itu hanya dipangkas sebanyak 1 jam dan melalui press konferensinya itu nggak membosankan. Kekurangannya hanyalah karena memang tidak bisa dihadiri oleh audiens dan dilakukan secara tapping melalui beberapa take video. Maka dari itu mungkin menjadi sebuah kekurangan dilaksanakannya press konferensi secara daring ini. Dan apakah ini mempengaruhi terhadap penilaian YPI di mata orang-orang luar? Aku rasa tidak. Karena kenapa? Penonton yang bakal menonton dan juga menyaksikan dari press conference ini itu tidak sedikit, dan bahkan tembus 14.000 penonton di dalam jangka waktu 1 jam pelaksanaan. Ini tuh kayak mengindikasikan bahwa Yayasan Putri Indonesia telah berhasil untuk menargetkan pasar nggak hanya pasar lokal, akan tetapi pasar internasional, di mana banyak sekali pageant lover di seluruh dunia yang penasaran tentang konsep apa saja yang bakal dilakukan oleh Yayasan Putri Indonesia dari tahun ke tahun untuk mempersiapkan ketiga putrinya ke ajang 3 mayor di dunia. Seperti kita tahu bahwa pelaksanaan preskon Ayuma kemarin juga dilakukan secara yang versi semi dari daring. Akan tetapi tidak sedikit juga orang-orang luar negeri dan juga pageant lover di luar negeri yang kepo terhadap pelaksanaan dari preskon Ayuma sendiri. So, aku pikir ini sebuah konsep yang benar-benar harus dipertahankan oleh Yayasan Putri Indonesia ke depannya dan bahkan mungkin bisa diimprovekan di beberapa poin berikut ini. Poin pertama yang mau aku sampaikan adalah permasalahan nge-lag ataupun loadingnya lama terhadap sistem YouTube yang kemarin dilaksanakannya. Sebenarnya sistem error ini terjadi karena mungkin membludaknya penonton dan juga berbagai chat yang mungkin chatnya via aktif di grup ataupun di via streaming ini, sehingga membuat sistem YouTube itu akan sedikit error dan mengalami loading beberapa kali, sehingga operator harus mengulang beberapa kali dan juga meminimalisir dari komentar-komentar para hayati yang udah marah-marah di via chat tersebut. Sebenarnya ini tuh bisa diminimalisir karena memang konsep dari tapping video udah dilakukan beberapa hari sebelum dari preskon ini dilaksanakan. Jadi kalau misalnya dilakukan penguploadan lebih awal dan dijadwalkan untuk bisa ditayangkan secara premier, mungkin kejadian loading lama dan juga kejadian yang kayak kemarin itu nggak bakalan terjadi, dan ini menjadi sebuah saran dan juga masukan bagi Yayasan Putri Indonesia untuk menghandle di bagian Ayusa kalau misalnya dilaksanakan secara daring. Tapi walaupun mengalami beberapa kendala teknis di bagian penguploadan video dan beberapa kali pengulangan, ini tuh kayak nggak mengurangi dari antusiasme hayati-hayat non-Nusantara baik pun lokal maupun interlokal dan internasional untuk kembali menonton dan juga merasa penasaran dengan apa yang dilakukan di preskon Jihan kemarin. Nah, poin kedua yang sangat-sangat banyak diperbincangkan adalah durasi dari pidato Ibu Putri, Menurut aku pribadi, untuk konsep dan durasi dari pidatonya Ibu Putri kita nggak bisa ngapa-ngapain, Karena kalau kita lihat, pelaksanaan Putri Indonesia tuh tidak lepas dari adanya campur tangan dari pemerintahan. Dan ini tuh benar-benar kayak membantu putri kita agar tampil maksimal dan juga disponsori dari banyak kementerian serta beberapa instansi pemerintahan, sehingga ini sangat membantu. Relasinya apa dengan pidato Ibu Putri? Ya karena memang Ibu Putri sangat dekat dengan pemerintahan,
kan? Otomatis dengan sering kali tampil Ibu Putri di layar kaca dan juga dikenal dengan masyarakat luas, ini tuh secara nggak langsung bakal memberikan panggung kepada Ibu Putri untuk dikenal lebih luas. Dan keuntungannya adalah ketika Ibu Putri sudah dikenal oleh orang banyak dan juga masyarakat luas, artinya bahkan banyak sekali orang yang bakal mengenal lebih dekat yaitu pageant dan khususnya Putri Indonesia. Dan dengan ini nggak menutup kemungkinan juga kalau misal suatu saat nanti Ibu Putri bakal menjadi salah satu pelopor di bagian pemerintahan, dan ini bakal membuka jalur kita untuk memperluas jejaring di bagian dunia pageant. Jadi kalau misalnya Ibu Putri panjang kali lebar kali tinggi kayak volume balok-balok dan kubus, ngomongnya ia memakan waktu 20-30 menit durasi, mending kita diam aja atau hanya sabar-sabar aja mendengarkan dan mencermati apa yang diucapkan oleh Ibu Putri ini. Ya sebagai bakti kita kepada orang tua biar nggak kualat. Aku bilang seperti ini karena kalau kita lihat tanpa Ibu Putri dan juga Yayasan Putri Indonesia serta produk Mustika Ratu, ini tuh nggak bakalan bisa memberikan jalan kepada wakil kita untuk bertanding ke ajang internasional. Akan tetapi mungkin saja apapun yang disampaikan oleh Ibu Putri ini agak sedikit diperpendek dari durasinya yang mungkin tidak bisa memakan banyak waktu untuk disaksikan kepada banyak orang. Keep semangat Ibu Putri. Poin selanjutnya yang aku mau sampaikan adalah adanya insiden. Kayaknya bukan insiden, tapi kayak adanya sebuah penayangan di mana ketika Cipat Patricia Gau yang memakai masker di saat meng-host dan juga membawa acara ini tuh kayak membuat aku gugup sendiri, Aku menyampaikan ini bukan berarti aku tidak menyuruh Cipat untuk memakai masker ya, Akan tetapi banyak sekali pageant lover yang mengatakan bahwa Cipat kan sendiri membawakan acara dan tidak dekat dengan siapapun. Akan tetapi kalau misalnya Cipat ini membuka masker dan juga lebih lega untuk berbicara akan lebih baik. Lagi pula ada beberapa segmen yang kita lihat bahwa dimana ada beberapa individual yang pertamanya pakai masker dan ketika menghadap ke kamera melepas maskernya untuk ngomong. Tapi overall aku suka dengan konsep yang dibawakan oleh Cipat, dimana itu bakalan memberikan hidup gaya. Maksudnya itu kecerahan tersendiri bagi preskon kemarin. Tapi ada setitik harapan ke depannya kalau misalnya sekelas host yang dipakai adalah Cipat, mungkin bisa diselipkan satu host lagi agar enggak terlalu garing, maksudnya enggak terlalu sendiri Cipatnya membawakan acara sekelas preskon ini. Tapi dari segi apapun, karena ini yang membawakan adalah Cik Patricia Gau, jadi aku ngerasa bahwa acaranya itu kayak hidup kembali dan penuh dengan warna-warni yang colorful. Hal selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah ada salah satu individual di mana itu terdapat kejanggalan kayak versi Miss Universe kemarin. Kalian masih ingat kan ketika pada saat last two standing di mana Miss Universe kemarin itu menjaga jarak, akan tetapi ketika berkerumunan kembali setelah adanya crowning moment itu kayak mempertanyakan di mana kegunaan dari jaga jarak yang permulaan pada saat crowning moment. Ini tuh sama kayak yang dialami oleh penyanyi yang ngisi acara kemarin, di mana ada satu penyanyi yang memakai masker, ada satunya lagi tidak memakai masker, padahal mereka itu nyanyinya barengan. Ini tuh kayak nggak masuk akal banget, karena buat apa satu memakai masker, buat apa satu lagi nggak memakai masker? Kenapa nggak seragam, yang satu memakai masker, yang satunya lagi juga pakai masker? Atau bahkan kedua-duanya melepas masker ketika di depan kamera? Itu menjadi pertanyaan penting. Ya, kenapa itu, Bu? Kenapa? Kalau kata Uni Wulandari. Dari poin selanjutnya aku mengapresiasi banget dengan konsep adanya background belakang yang benar-benar cerah dan juga memberikan kesan yang jihan banget. Entah ini konsepnya mungkin dari permohonan jihan sendiri atau memang dari Yayasan Putri Indonesia yang mempersiapkan konsep daring preskon ini yang benar-benar kayak hidup banget. Mulanya aku berpikir bahwa kain belakang yang dipakai untuk konsep preskon kali ini benar-benar kayak visual gitu. Tapi ternyata ini tuh kayak benar-benar hidup dan juga benar-benar konsep yang fresh dan juga baru. Dari serangkaian pelaksanaan preskon secara daring, aku menganggap bahwa preskon ini adalah salah satu preskon yang paling baik dilakukan dan juga dipersiapkan. Akan tetapi karena memang konsepnya itu secara daring dan tidak dihadiri oleh penonton apapun dan dilakukannya tapping di jauh-jauh hari, ini tuh kayak memberikan sebuah kesan garing dan juga kayak minim sekali penonton, bahkan tepuk tangan sekalipun. Iya, meskipun di luar sana hayati-hayat Nusantara tuh kayak bergembira, bergejolak dan juga meronta-ronta untuk menyaksikan preskon jihan kemarin. Apalagi ada beberapa sesi yang dibalut dengan 2 segmen terus menerus, sehingga ini tuh kayak benar-benar memberikan kesan yang tidak bosan sama sekali bagi kita yang menonton. Apalagi pada saat dari 2 segmen utama di mana ada 2 evening gown yang dikeluarkan dan juga 2 konsep dari Natkos serta kebaya yang dipakai oleh Jihan kemarin. Poin selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah banyak yang protes dari PL Karbitan yang mengatakan bahwa evening gown Anas yang biasa aja yang udah bisa ketebak bagaimana konsepnya. Kalian
nggak bisa ngebayangin kan Wak, ketika PI 2018 di mana Anas mendesain sebuah gaun, bukan gaun sih tapi kayak konsep kebaya gitu untuk dipakai oleh trio Vanilla, dimana itu tuh kayak bener-bener nggak bisa ketebak Wak konsep dari Anas sendiri, dimana kalau misalnya biasanya Anas mengonsepkan evening gown yang memang sudah ketebak model dan bentuknya gimana, tapi untuk konsep kebaya sendiri dia bakal berbeda dan mengeluarkan ide-ide kreatif terbarunya yang mungkin agak berbeda, dan bahkan ini sekelas Miss Supranational dimana kita tahu bahwa ini tuh nggak kaleng-kaleng untuk ajang ini. So mari kita sama-sama menghargai karya anak bangsa dan juga mengapresiasi karya desainer-desainer lokal untuk berkarya memberikan nama harum di kancah internasional melalui Jihan. Apalagi kalau misalnya menurut aku sendiri Wak, ini tuh kayak kolaboratif banget dengan variasi-variasi yang baru tapi tidak monoton, dari mana ada comotan-comotan desainer lainnya yang dikonsepkan dalam banyak konseptor bagus, dimana ini tuh bakal menjadi sebuah terobosan terbaru untuk memberikan yang terbaik buat Jihan semua. Good job. Oke, poin selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah adanya Natkos yang super duper mungkin minimalis akan tetapi benar-benar keren dan hampir sama dengan konsep Natkosnya Ayuma. Yap, kita tahu bahwa dua konsep utama yang benar-benar kayak punya ciri khas kepala dan didesain oleh desainer perpaduan, di mana mereka juga ngedesain Natkosnya Ayuma kemarin. Dan banyak yang bertanya-tanya di mana mulanya perencanaan semua Natkos ketiga dari trio romansa tahun ini bakal didesain oleh Jember Fashion Carnival. Yap, karena mungkin memang permasalahan dari COVID-19 yang melanda dunia dan bahkan salah satunya Indonesia, ya mungkin ada beberapa permasalahan yang mungkin tidak memungkinkan untuk JFC untuk mendesain dari Natkos dari ketiga romansa ini. So, aku setuju sih dengan konsep YPI di mana mereka itu mengedepankan konsep yang sederhana, di mana mereka itu menghemat untuk pembiayaan terhadap Natkos dan targetannya itu bukan hanya sekedar Natkos akan tetapi untuk membawa crown yang pertama bagi Miss Supranational ke Indonesia. Nggak penting ya Wak, mau Natkos segrande apapun, seperfect dan juga segila apapun, segede apapun, yang penting adalah makna dan filosofinya Indonesia banget. Itulah Wak beberapa gambaran yang udah aku berikan dari pelaksanaan Preskon Jihan kemarin. Untuk seluruh serangkaian acara yang udah dilaksanakan kemarin, aku memberikan nilainya 90 untuk pelaksanaan dari Preskon Jihan kemarin tanpa memandang dari adanya kesalahan teknis yang terjadi. Bagaimana pendapat kalian Wak tentang pelaksanaan Preskon Jihan kemarin? Silahkan komentar di bawah dan berikan komentar kalian semua. Terima kasih Wak sudah nonton dan juga mau membuang waktu untuk nonton dan mampir di channel ini. Di the next video kita bakal ngebahas tentang beberapa konsep dan juga beberapa hal yang berhubungan dengan Natkos Jihan dan juga beberapa hal lainnya seiring perjalanan Jihan untuk menuju Miss Supranational 2021. See you di the next video.